mau makan ada itu ya, tempe sama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah Ibu Bapak, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali, diberi kekuatan, diberi kesabaran untuk terus berikhtiar sebenarnya. Saya juga sedang berikhtiar untuk sama-sama memahami bahasa Al-Quran yang memang ini adalah kebutuhan pokok dan kita harus jadi bagian mengkampanyekan, mengajak ke siapa saja agar bersama-sama memahami bahasa Al-Quran atau perang melawan buta makna Al-Quran gitu kan. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diperkenankan untuk menjaga mukjizatnya yaitu Al-Quran ya, agar tetap membumi ya di hati kita, di negeri kita khususnya insyaallah. Sehat-sehat semua Ibu, Bapak, Bu Haji, ada Pak Edi, ada Umi Yeni, kawan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung saja ya, karena sudah kasihan menunggu agak lama. Mudah-mudahan yang lain bisa bergabung. Saya izin share screen-nya ya. Sekarang nah ini. Kok ini ya? Sudah kelihatan? Sudah. Nah, Ini ketiga, keempat, kelima. Berarti sekarang ayat ke-6. Ya, kemarin sampai ayat ke-5 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan basmalah agar Bismillahirrahmanirrahim. agar pertemuan kita Allah ridhoi, Allah berkahi. Silakan ayat 6. Siapa yang mau duluan? Jadi dibaca dulu ayatnya, kemudian sebutkan jenis katanya sama penandanya, kemudian sebutkan akar katanya, kemudian sebutkan terjemah perkataannya, kemudian sempurnakan, terjemahkan secara maknawi, secara utuh. Silakan. Pelan-pelan, yang penting kita insya Allah bareng-bareng paham. Silakan, siapa duluan? Ayat 6. Bu Muyeni, silakan. Pak Ustaz, saya Pak Ustaz. Bu Haji, mangga Bu Haji. Silakan. Inna HB ya. Inna HB huruf bermakna sesungguhnya. Ya. Artinya sesungguhnya. Allazina KB saya KB. Apa kan disingkat ya Pak ya, Ustaz? Iya. KB, orang-orang yang kafaru. Kafaru lampau ya. Kata kerja lampau. Betul. Kafir. Ini kafir. Kininya waw alifnya apa Bu Haji? Alifnya itu mereka ya. Iya, mereka sebagai subjek ya. Mereka ya, waw sama alif mereka. Iya. Mereka kafir gitu ya. Iya, mereka telah. KB
KB ya, karena ada cidahnya. Sawaun sama saja. Iya. Alaihim bagi huruf bermakna timnya mereka. Iya. KB. HB apakah ya anzar Ini huruf Bu Haji ya. Ya. Huruf A itu huruf tanya. Ya huruf bermakna. Huruf tanya ya, huruf bermakna yang berfungsi untuk bertanya. Apakah? Iya. Anzar tahum ya. Anzar akar katanya nazaro, peringatan ya. Peringatan ya. Anzar taknya mereka tahu ya. Umnya mereka. Huruf bermakna atau. Lam juga huruf bermakna tidak. Iya, Bu. Tundirhum ya. Tidak ya. Tundirhum itu tunya engkau, nadironya peringatan juga ya, peringatan. Hukumnya mereka. Huruf bermakna tidak. Yu'minun. Yu'minun mereka beriman. Iya. Jadi innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir gitu ya. Iya. Masya Allah. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Masya Allah. Anzaltahum, apakah engkau beri peringatan pada mereka gitu. Lam atau tidak. Sendiri engkau beri peringatan mereka. La yuminun. Tidaklah mereka beriman gitu ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa Bu Haji ya. Sudah lancar. Iya. Baik. Saya izin tambahkan ya Bu Haji ya. Ya boleh. Innalladzina kafaru. Inna ini huruf bermakna sesungguhnya. Dan artinya inna hanya satu ya. Jadi di mana saja inna itu sesungguhnya. Inna sesungguhnya huruf bermakna. Alladzina ini juga di metode Granada dikategorikan huruf bermakna. Huruf yang berfungsi sebagai kata sambung. Sebenarnya ini termasuk kata benda. Kata benda ya? Iya, boleh kata benda, boleh kalau sudah tahu basic bahasa Arab. Ini kan ismul mausul, kata sambung. Kan ismul benda berarti. Cuman di metode Granada biar lebih simpel maksudnya itu dikategorikan huruf bermakna, tapi berfungsi sebagai huruf sambung. Boleh kata benda, boleh huruf, boleh ya. Ini. Boleh. Gitu. Kafaru kata kerja bentuk lampau. Kenapa? Karena ada penanda wawu alif di belakang. Ya kan? Nah, ini wawu alif itu masih ingat? Iya. Mereka. Otomatis kalau kata ganti ini kan wawu alif kata ganti menempel sama kata kerja, otomatis dia sebagai subjek. Jadi menerjemahkannya wawu alif dulu, bukan kafir mereka, tapi mereka telah kafir. Karena ini kata kerja lampau. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang, ini ahladina orang-orang yang ya. Di mana saja ahladina itu orang-orang yang sama dengan ina, hanya satu makna saja. Innalladzina sesungguhnya sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir. Innalladzina kafaru
sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir. Sawa ini kata benda karena ada tanwin. Ada penanda di akhirnya tanwin. Kata dasarnya ini dibuang kan? Nah, alif hamzah itu kan cuman akhiran. Nah, ininya dibuang, tinggal sin, wawu, sawiyah ya kan begitu. Sama ya. Atau sama saja. Sawaun sama saja. Alaihim ini huruf gabungan antara ala dan plus him. Plus hum. Ala plus hum awalnya. Kemudian digabung ada iya, biar enak dibaca saja. Iyanya ini hanya tambahan, hanya zaidah. Kemudian harokat humnya jadi him kan? Karena diawali huruf Ya. huruf jer. Jadi alaihim, tidak alaihum, tidak boleh. Karena diawali huruf jer, alaihim. Ala itu kepada, atas boleh, bagi boleh, him mereka. Jadi alaihim bagi atas mereka atau pada mereka. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir sama saja atas mereka. Aangdar. Aangdar tahum itu A-nya ini huruf tanya ya Bu Haji ya, huruf istifham namanya. Bukan penanda kata kerja sedang akan, bukan, tapi huruf istifham, kata tanya. Apakah? Kemudian ini jenis katanya kata kerja bentuk lampau karena ada penanda tak, ada akhiran tak. Tak kan engkau ya, engkau telah ya kan. Nah, kalau bingung ada pertanyaan kan ada hum ini di akhir. Begini sebenarnya ini angdarta cuma digabung jadi hum. Jadi bahasa Arab itu kadang-kadang banyak kata dirangkai jadi dalam satu kata utuh gitu. Angdarta ya, angdarta kan kalau dipisah ini satu kata. Apakah angdarta satu kata, hum satu kata, ini sudah 3 kata kan sebenarnya. Cuman dalam bahasa Arab kadang-kadang beberapa kata dirangkai jadi rangkaian kata. Jadi satu rangkaian kata. Ini satu kata ini. Nah, satu lapat. Angdar. Karena apa? Karena karakter huruf kan dia menempel sama kata benda maupun kata benda. Kemudian karakter kata ganti juga hum dia menempel kepada kata kerja dan kata benda, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi subjeknya gampang. Ini kan tak, kata kerja lampau berarti sebagai subjek engkau. Angdarta ini peringatan. Hum ini sebagai objek. Nah, gitu. Ini kata tanya. Nah, gitu. Akar katanya apa? Akar katanya pertama cari dulu ini nih, nadaro. Sebagai gerbang, nadaro. Tapi khusus untuk ini angdarta yang tepatnya adalah turunannya angdaro. Gitu ya. Nah, angdaro. Dari mana? Dari pola ini nih. Dari pola ala. Angdaro. Kenapa? Bedanya ada hamzah di depan. Biasanya hamzah di depan itu mengandung arti stripkan gitu kan, mekan. Atau boleh diselipin memberi peringatan begitu ya. Memberi. Nah, gitu. Berarti angdar tahum itu apakah engkau telah memberi peringatan
mereka. Seperti itu. Enggak, dua-duanya ada. Bisa dipahami ya, Bu Haji ya? Itu cuma 7 orang biasanya. Lanjut. Am ini huruf bermakna atau lam juga huruf bermakna. Jadi mudah, huruf bermakna itu sering diulang-ulang, tapi artinya nggak jauh beda. Atau tidak, ya kan? Am lam atau tidak. Tungdir ini sama akar katanya, nadaro, ya. Sama akar katanya ini, nadaro angdaro. Cuman bedanya, kalau tungdir ini kata kerja bentuk sedang akan. Kalau ini kata kerja lampau yang aang darta. Kalau tungdir kata kerja sedang akan. Itu bedanya. Ya, bedanya. Karena ada awalan tak, berarti engkau. Ininya subjek, tetuknya, nadaronya predikat, humnya objek. Berarti menerjemahkannya, amlam atau tidak tungdirhum, engkau akan beri peringatan mereka, atau engkau selalu beri peringatan mereka. La tidak atau tidaklah. Yu'minun sudah kemarin diulang. Yu awalan ya akhiran wa unun itu mereka ya. Awalan ya akhiran wa unun itu mereka. Gitu. Kata dasarnya amanah, berarti beriman, berarti yu'minuna mereka beriman. La yu'minuna tidaklah mereka beriman. Kita coba secara maknawinya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir sama saja bagi mereka. Apa? Aang dartahum. Apakah engkau telah beri peringatan mereka? Am lam tungdirhum atau tidak ya. Engkau akan beri peringatan mereka. La yu'minun, tidaklah mereka akan beriman. Dari mana akannya? Karena ini kata kerja sedang akan. Boleh diselipin. Tidaklah mereka akan beriman. Maksudnya ayat ini kepada orang kafir yang kekafirannya sangat. Bukan berarti semua orang kafir tidak bisa disentuh dengan hidayah dengan peringatan. Maksudnya orang kafir yang tanda kutip. Orang kafir yang kekafirannya sangat. Nah, yang sangatlah orang kafir kan ada kan? Kalau apa ya, yang kafirannya yang sangat pun keras gitu kan? Nah, itu susah ditembus oleh peringatan. Maupun telah diberi peringatan, ini kan kata kerja lampau, ataupun ke depannya susah mereka untuk mendapat peringatan. La yu'minun, dan mereka tidak akan beriman. Naudzubillah min dzalik. Itu barangkali sedikit penjelasannya Bu Haji. Ada yang ditanyakan? Ada yang lainnya, ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak tahu yang lain. Pak Edi, cukup jelas ya? Ada Bu Puput ya, cukup jelas? Silakan ditanyakan saja. Biru itu, tuhnya itu subjek ya. Apa Bu Haji? Tundiru. Tungdiru kan kata kerja. Setiap kata kerja itu kan pasti ada subjek. Nah, subjeknya ini tu. Tu kan engkau. Ya kan? Kata kerja sedang akan, engkau. Bisa engkau atau dia untuk perempuan. Kalau untuk perempuan dia. Tapi ini engkau ini. Engkau kan? Engkau selalu beri peringatan gitu kan. Engkau akan beri peringatan. Engkau sedang beri peringatan. Hum, mereka. Ini objek. Gitu. Ini subjek.
Ini predikat. Hum-nya objek. Seperti itu. Cukup jelas Pak Haji ya? Ya, Iya. Alhamdulillah. Yang lain ada yang ditanyakan? Silakan tanyakan kalau ada yang belum jelas. Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut halaman ayat ke-7. Silakan siapa siap ayat 7? Mana Ustaz? Mangga Pak Edi. Khotama akhirannya fathah ya. Iya. Telah kata kerja lampau, Iya. telah mengunci. Iya, Masya Allah. Betul. Telah mengunci Allah ala di atas, Iya. Allah di atas itu ini ya, huruf ya, Iya, huruf. bermakna. Lalu ulu bihim kolaba akhirannya kasroh, terus kolaba ya, wow ya, akhiran wow ya, itu hati-hati. Iya. Kulubihim apa jenis katanya Pak Edi? kolaba. Bihim kata benda, Kata benda karena ya, kolaba ya, betul. Kata dasarnya kok hati ya, kolaba. Iya. hati kolaba. Kolaba ini mereka ya. Mereka. Iya. Mereka. Huruf wa dan ala atas, di atas, samihim itu samihim kata benda akhiran kasroh ya, ya. Iya. Ya, itu pendengaran. Masya Allah. Iya. Pendengaran mereka, pendengaran mereka. Lalu wala dan di atas absorihim penglihatan, basoroh itu juga apa kata benda basoroh. Iya. Ini mereka gisyawatun gosa asal katanya ada apa nama kata benda Iya. unnya belakangnya itu gosa artinya penutup. Iya. Walahum dan untuk mereka azabun dan tanwin azab artinya. Terus azim akhiran tanwin juga itu isim yang besar. Ya, iya. Masya Allah. Silakan di secara maknawi, secara utuh. Secara maknawi karena subjeknya Allah kata lampau, jadi Allah mengunci hati-hati mereka. Masya Allah. Dan pendengaran mereka, penglihatan mereka tertutup ya. Iya. Samihim
pendengaran mereka ya, sam'ihim, dan di atas penglihatan dan penglihatan mereka tertutup, dan mereka siksa yang amat berat. Besar ya? Besar, sangat besar. Yang besar, azab yang besar. Iya, baik. Yang berat apa? Luar biasa Pak Edi ya, sudah lancar. Alhamdulillah. Saya izin tambahkan ya. Ya. Saya tambahkan, ibu bapak yang lain, ini kan ada rumusan praktis, tolong kita sama-sama perhatikan. Khotama ini kata kerja lampau. Kalau ada 3 huruf berharokat semua, itu kata kerja. Kecuali ininya mati misalkan, huruf keduanya mati, khotmun, itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Tapi kalau ada 3 huruf, semuanya harokatnya mati, dan harokat terakhirnya patah, itu adalah kata kerja lampau. Nadia. Iya, subjeknya ini huwa dia ya, ini subjeknya tersembunyi dia, gitu. Ini jadi subjek pertama dia. Nah, setelah kata kerja ada kata benda, harokannya doma, ini juga sebagai subjek kedua. Jadi menerjemahkan subjek ini khotama predikat. Nah, berarti khotamallah bukan menutup Allah, ya kan, keliru, tapi Allah telah menutup. Atau boleh ditambahkan dia, tapi subjeknya jadi double. Allah dia telah menutup, boleh. Atau salah satunya aja subjeknya, Allah telah menutup, boleh. Ala qulubihim, apa yang ditutup Allah, yaitu atas hati-hati mereka. Ini kata benda. Qulubihim kata benda karena didahului oleh huruf jer. Gitu. Jadi harokatnya harus kasroh karena didahului oleh huruf jer. Gitu. Kata dasarnya ala kan bisa bagi, bisa atas, bisa pada. Ya, pada hati-hati, atas hati-hati mereka. Qulubi kata dasarnya kolaba ya, tadi ya? Kolaba. Ya. Kolaba. Kolaba di kamus apa? Kolaba itu artinya bolak-balik. Bolak-balik ya. Ya kan? Iya. Ya. Kolaba arti dasarnya itu bolak-balik. Kenapa kok diterjemahkan hati? Karena hati cenderung bolak-balik. Pagi beriman, sore kafir. Pagi males, siang rajin. Seperti itu kan, hati bolak-balik. Itu bolak-balik. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala nih, wahai yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Itu kan, karena hati itu cenderung bolak-balik. Karena kolaba artinya bolak-balik, arti sebenarnya. Nah, kemudian tambahan lagi ini, kalau ditanya secara fisik, hati itu apa? Kalau ditanya secara organ tubuh, hati itu yang mana? Hati apa jantung? Kalau ditanya secara organ tubuh, itu jantung. Begini kan simbolnya? Karena ini mirip jantung. Jadi bukan organ hati. Kalau hati kan nggak begini bentuknya. Kalau hati kan begini bentuknya. Gitu kan? Jantung dalam bahasa Inggris ini adalah heart, ya kan? Heart, hati kan? Betul kan? Kalau hati bahasa Inggrisnya liver. Iya. Jadi kalau ditanya organ tubuh yang segumpal darah itu ya jantung, bukan hati. Gitu. Kenapa jantung? Karena jantung juga sama, bolak-balik memompa darah, ya kan?
Karena tugas jantung juga sama, dia bolak-balik memompa darah seperti itu. Itu korelasinya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup atas hati mereka. Wa ini sebagai huruf sambung, huruf atop. Dan huruf atop itu ada dua fungsi. Pertama sebagai huruf sambung, menyambungkan. Fungsi kedua, huruf atop itu untuk menyingkat. Untuk menyingkat. Nah, ini sebenarnya begini. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala sam'ihim. Itu sebenarnya. Cuman disingkat ada wa. Nah, gitu. Jadi wa ini disingkat kembali kepada sini nih. Kepada khatamallahu. Disingkat. Jadi huruf atop itu pertama sebagai penyambung dan kedua juga berfungsi sebagai menyingkat, ya, menyingkat sambungan kata tersebut. Nah, berarti menerjemahkannya boleh wa ala sam'ihim, dan Allah mengunci hati pendengaran mereka nih. Sam'i kan pendengaran, sami'a pendengaran mereka, ini objek, ini predikat. Begitu ya. Wa dan ala atas sam'i pendengaran him mereka. Nah, kenapa sam'i? Karena diawali huruf jer, tidak sam'u, ya kan? Kan diawali huruf jer. Him juga mengikuti harokat ini, harokat sam'i him. Wa ala sam'ihin, ini kata benda. Karena didahului huruf jer yang mengkasrohkan. Masih ingat huruf yang mengkasrohkan? Ada min, ada ila, ya kan? Min ila, ada an, ada ala, ya kan? Iya, Bi. Min ila, an, ala, ada fi, riba. ada fi, ada bi, ada li, ada ka, ya. Min ila an ala fi bilika, gitu kalau mau dinyanyikan. Nah, huruf setelah ini harus kasroh harokatnya. Dan ini penanda kata benda. Lanjut. Wa ala absorihim, ini juga kata benda karena didahului oleh huruf jer, ala, wa dan ala atas atau pada absorihim, kata dasarnya basoro kan, penglihatan. Ini jamak. Kenapa ada ini? Karena jamak. Penglihatan mereka. Isyawa. Ini kata dasarnya, ini kata benda dibuat. Kata benda karena ada ta marbutoh dan tanwin. Kata dasarnya adalah gosya, ya. Go, shin. Nah, ini nun jadi alif mansuroh. Ya kan? Selubung, ya. Selubung, penutup. Perhatikan pola baru untuk menerjemah. Perhatikan ini. Pola baru di ayat ini yang akan terulang di ayat berikutnya adalah pola menerangkan dan diterangkan. Nah, maksud begini. Ketika ada jer, ya kan? Ada huruf jer ala, kemudian setelahnya ada huruf yang dikasrohkan. Kemudian jika ada kata benda yang ketiga, ini nih gisawatun, maka harus diselipkan kata ada. Wa ala absorihim gisawah, dan atas penglihatan mereka ada penutup. Saya ulangi. Ketika kalimat ada pola jer, ini kan huruf kasroh, kemudian ada yang dikasrohkan, dan kata setelahnya, ya kan, maka harus diselipkan kata ada untuk menerjemahkannya. Karena apa? Karena ini kata diterangkan dan menerangkan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, ini adalah, ini kan mubtada, subjek, ya kan? Karena ada harokat fathah. Ini adalah khobar.
Khobar itu predikat lah kalau di Indonesia kan. Ini harusnya mubtada ini ya ada di depan. Nah, ada di sini harusnya posisinya. Tapi ini dibalik. Mubtadanya ada di belakang. Jadi mubtada muakhor. Kalau ini khobar muqaddam. Khobar yang harusnya kan khobar di belakang. Khobar itu susunan kata yang terdiri dari kata benda. Mubtada khobar. Ya kan? Kan ada kata yang tersusun dengan kata kerja, kayak khotamallah itu kata kerja, yaitu subjek, fa'il, fi'il. Ada kata atau kalimat yang tersusun dari kata benda. Itu namanya mubtada khobar. Mubtada disebut juga subjek. Khobar disebut juga predikat. Harusnya kan mubtada di depan nih. Ini mubtada di belakang. Nah ini nih. Berarti ini kata diterangkan dan menerangkan. Harus diselipin kata ada, begitu ya. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka ada penutup. Nah, walahum adzabun adim. Wa dan lahum ini huruf jar kan ya? Kok tidak li? Nah, begini. Ini sebenarnya la itu awalnya li. Jadi ini kan bagi kan ya? Kan bagi sama. Wa dan la bagi hum mereka dan bagi mereka. Nah, saya mau sampaikan la pendek semacam ini. La pendek semacam ini kadang diterjemahkan sungguh kan? Sungguh. Kadang juga bagi sebagai huruf jar. Penandanya apa? Penandanya mudah. Kalau la digabungkan dengan kata ganti seperti lahum, berarti ini huruf jar. La bagi mereka, lahu ya kan? Baginya, laka bagi engkau. Pokoknya kalau la digabungkan dengan kata ganti itu huruf jar, artinya bagi bukan sungguh. Tapi kalau la disandingkan dengan kata kerja itu bukan huruf jar tapi menyatakan sungguh, penegasan ya, bedanya ya. Nah gitu ya. Nah begitu. Itu bedanya. Berarti ini satu pola dengan ini, Pak. Ini huruf jar ya kan? Ini yang huruf dikasrohkan tapi hum tetap tidak berubah karena pengecualian. Nah, ini adabun ini harus ini karena sebagai subjek ini harus diselipkan kata ada. Ya kan? Walahum dan bagi mereka ada adab, ada siksa. Gitu ya. Adim ianya dibuang, kata benda ini kata dasarnya aldoma. Cari di kamus bisa adoma bisa aduma ya. Aldoma. Nah, ini adalah pola sangat ya. Yang waktu itu dikasih ini pola sangat karena mengikuti pola ini fa'il. Ya Pak ya? Kan harokatnya sama tuh. Fa'il. Adim. Berarti ini pola sangat, yang bikin sangatnya ini. Yang bikin sangatnya iya. Adim berarti sangat besar. Walahum adzabun adim. Dan bagi mereka ada adab yang sangat besar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka, wa ala sam'ihim dan hati dan wa ala sam'ihim dan pendengaran mereka, wa ala absarihim dan penglihatan mereka, ghishawah ada penutup, walahum adzabun adim, dan bagi mereka ada adab yang besar. Maksudnya Allah telah mengunci hati-hati orang munafik. Hatinya tidak mau terbuka dengan hidayah Allah. Pendengarannya tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Penglihatannya pun tidak mau dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Kan hatinya sudah dikunci. Ya, naudzubillah min dalik.
Kenapa? Dan bagi mereka walahum adzabun adim. Dan mereka itu orang-orang munafik itu kelak mendapat siksa yang sangat besar di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bersyukur kita sudah menggunakan mata kita, pikiran kita, pendengaran kita untuk belajar memahami ayat-ayat Allah. Allahu a'lam. Itu barangkali penambahannya ya. Dan sedikit rumus-rumus praktisnya Pak Edi dan ibu-ibu yang lain. Ada yang ditanyakan, Pak? Ada yang kurang jelas? Ustaz. Cukup? Ya. Yang lainnya cukup jelas ya? Tadi ada pola-pola setelah huruf jer. Kalau ada kata ketiganya itu selipkan kata ada. Kan itu akan terus berulang. Terus bagaimana cara menentukan subjek? Biasanya harokatnya domah kalau setelah kata kerja. Nah gitu ya. Lanjut. Silakan ayat ke 8 berarti. Wa minan nasi. Siap? Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa huruf bermakna artinya dan, mina huruf sambung di antara, an-nasi kata benda diawali dengan alif lam artinya manusia, mai sambung orang yang, yaqulu akar kata kola berkata, itunya kata kerja bentuk sedang akan kebiasaan artinya orang yang berkata, amana kata kerja bentuk lampau akar kata amana, nanya itu kata ganti kami, jadi kami beriman. Bi itu huruf bermakna kepada Allahi kata benda artinya Allah, wa huruf bermakna bi huruf bermakna kepada al-yaumi, akar kata yauma artinya hari, al-akhiri akar kata akhara menangguhkan atau mengakhirkan, wa itu huruf bermakna artinya dan, mat huruf bermakna tidak, hum kata ganti mereka, bimu'minin kata kerja bentuk kebiasaan Kata benda. yaitu Ini kata benda. Kata benda ya. Kata benda. Mukminin itu akar kata amana artinya beriman. Jadi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Secara keseluruhan dan di antara manusia ada yang berkata. Nah, ada sini kan. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka bukan orang-orang beriman. Masya Allah. Luar biasa Umi Yani ya. Sedikit tambahan ya Umi ya, izin ya. Ya, nam Ustaz. Wa minan nasi. Nah, ini pola yang tadi kita jelaskan ketemu ya. Jar majrur. Kalau jar majrur ini kan jar, huruf jar, min kan? Wa dan mi, ini juga huruf wa dan min juga. Min di sini bukan dari tapi lebih pasnya di antara. Di antara ya. Kenapa di antara ya? Karena tidak semua manusia. Manusia kan jamak, banyak. Berarti di antara manusia, tidak kalau dari berarti kan semua dari manusia gitu. Wa minan nasi dan di antara manusia. Ini huruf jer kan? Huruf jer ini juga yang dikasrokan. Nah, ingat tadi apa, Mi? Rumusnya, Mi? Kalau ada kalimat pola jar majrur, kemudian kata benda ketiganya, ada kata ketiganya ini nih, maka selipkan kata ada. Kata ada. Nah, di sini kan makanya di terjemah Depa kan ada. Nah, gitu. Karena ini sebagai mubtada ini. Mubtada muakhor yang harusnya mubtada ada di depan sini nih. Ini kata diterangkan
yang menerangkan dan diterangkan. Nah, jadi harus diselipkan kata ada. Wa minan nasi may yaqulu, dan di antara manusia ada orang, ya gitu ya. Yaqulu, ianya kan kata kerja sedang akan ya. Ya. Ya, itu dia kan? Ada dia, ada orang yang dia berkata. Amanna, ini kata kerja lampau. Karena ada penanda, ya, karena ada penanda nun. Ini kan awalnya begini, aman. Aman. Nunnya double. Aman awalnya kan, terus nah itu kan? Nah, gitu. Makanya digabungin. Nah, jadi ininya jadi tasdid, ininya diilangin. Jadi aman. Nah, ini bukan subjek ya, karena sebenarnya ini mati, ada nun mati sebenarnya ini. Cuma digabungin jadi aman. Amanah, kami telah beriman, billahi, bi itu huruf kepada, bisa dengan, bisa kepada, billahi kepada Allah. Wa ini huruf atop. Huruf atop itu ingat tadi pertama sebagai penyambung dan kedua sebagai penyingkat, nah gitu ya. Nah, sebagai penyingkat. Ini sebenarnya kan amanna billah, amana bil yaumir, itu sebenarnya, tapi disingkat sama wa. Gitu. Amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kami telah beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Yaumi kata benda, hari al-akhir kata benda karena diawali oleh alif lam. Hari akhir yaitu hari kiamat. Wa mahum, dan tidaklah. Ini huruf bermakna. Ma juga huruf bermakna, tidak. Bukan apa yang. Ingat, ma itu kan bisa apa yang sebagai kata sambung. Ya kan? Bisa juga ma diterjemahkan tidak. Bisa juga ma sebagai zaidah, tidak diterjemahkan. Sebagai pelengkap saja. Contoh, doa bangun tidur apa tuh? Ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, ma-nya tidak diterjemahkan. Karena setelah ba'dama, ma-nya tidak diterjemahkan. Itu hanya jaidah, hanya pelengkap. Tidak diterjemahkan ma-nya. Setelah tidur, ba'dama amatama, setelah kami dimatikan, ma-nya tidak diterjemahkan. Nah, kalau ma yang ini sebagai ma napi, ma untuk mentidakkan. Kenapa? Begini. Cara praktisnya, ketika ada ma, di depannya ada bi, kemudian di depannya, nanti dicatat ya, karena di teori nggak ada. Kemudian di depannya ada ila. Wa ma khalaqtul jinna wal insi illa, ya, dan tidaklah ada walakin. Satu lagi apa ya? Bi illa walakin min. Ada min. Ini ma-nya diterjemahkan tidak ya, Bu ya? Tidak. Bukan apa yang, tapi tidak. Itu penandanya. Wa ma kan di sini ada bi tuh. Gitu. Jadi ma plus bi itu satu paket. Satu paket. Ini kata ungkapan. Ini bi-nya tidak diterjemahkan. Tidak usah diterjemahkan bi-nya. Kecuali kalau ma bergabung dengan ila walakin tetap diterjemahkan. Tapi kalau ma plus bi-nya tidak diterjemahkan. Wa mahum, dan tidaklah mereka mukminin kan? Ini kata benda, bukan kata kerja, karena ada awalan mim. Di depannya ada 3 huruf lebih, berarti ini kata benda, kata dasarnya mana. Perumus praktisnya kalau mim
plus waw nun di belakangnya atau plus ya nun. Ini orang-orang yang ya. Tolong dicatat orang-orang yang ketika mim ada waw nun di belakangnya atau ya nun seperti ini nih. Kan ada mim, berarti ini orang-orang yang ini. Orang-orang yang. Berarti mukminin, orang-orang yang beriman. Begitu. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka orang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir, dan di antara manusia ada yang dia berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kami telah beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal dia tidaklah beriman. Ya, padahal dia tidaklah beriman. Allahu a'lam. Cukup, Umi? Ini Ustaz mau nanya, kan lagi cari di kamus itu annas itu kan ketemu, tapi akar katanya annasiyu. Jadi kan kata benda diawali dengan alif lam. Nah, di kamus itu halaman 32 itu ada kata anna, nanya panjang anasya, itu anasya itu. Jadi gimana itu kan? Bisa ke annas gitu. Begini. Akar kata annas ada perbedaan dari ulama ahli bahasa Arab, bukan hanya fikih yang berbeda. Yang pertama, annas itu akar katanya ini kan dibuang, ya kan? Ini juga dibuang, alif di tengah, berarti tinggal nun. Tinggal nun, sin, ya kan? Kalau tinggal 3 huruf kan ini di rumus grandat tambahkan di sini nih, kata alif bengkok kan? Nah, ya. Nasya. Itu artinya lupa. Lupa. Kalau akar katanya ini, berarti anasi kan pelaku. Karena ada alif di tengah, berarti manusia itu makhluk pelupa. Ya kan? Gitu. Berarti manusia itu makhluk pelupa. Karena ini pelaku, ini ada alif di tengah. Jadi manusia itu tidak keren-keren amat, jadi makhluk pelupa manusia itu. Manusia bahasa Indonesia ya diambil dari kata ini, dari kata mirip-mirip ini, kata serapan. Itu ya, Mi ya? Ya. Yang kedua, an-nasu itu ada yang mengatakan akar katanya ini in hamzah nun sin, ya, ins. Iya. Kan ini nun. Ini dibuang, ini sin. Nah, ini sebelumnya ada hamzah, jadi ins. Kalau jamaknya insan, manusia. Kata dasar ins adalah jinak atau halus. Itu atau ramah. Nah, berarti manusia itu ini ada 2 perbedaan akar kata, ya. Berarti manusia itu ya nyambung dua-duanya benar. Berarti manusia itu makhluk pelupa, tetapi dia jinak, halus, dan ramah, ya kan? Itu manusia seperti itu. Tidak seperti harimau, ya. Jinak, ramah. Nah, makanya kata al-ins selalu digandengkan dengan jin, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal tidak memakai manusia. Begitu. Karena jana itu sebenarnya kasar. Jana itu kan akar kata dari jin. Kasar, terus dia tertutup, ya kan? Itu jana. Nah, makanya digandengkannya cocoknya dengan ings. Jinat halus. Nah, sebenarnya yang makhluk halus itu ya manusia, bukan jin. Jin itu makhluk kasar.
Nah, kalau manusia makhluk halus karena kata dasarnya ings, halus, jinak. Seperti itu ya, Mia? Iya, nah, Ustaz. Iya, itu. Jazakumullah khairan, Ustaz. Oh iya, kum. Itu akar kata annas. Ada 2 akar kata. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ayat 9 biar hari ini sampai ayat 10 ya, biar nah gitu ya. Siapa ayat 9 silakan. Siapa siap? Di sini ada Mas Ristianto, ada Bu Wisniar yang belum. Mangga? Yang belum? Silakan Ibu Wisniar mau nyoba? Apa ya biar hidup. Biar hidup ininya gimana Bi? Sudah Bu, sudah ada. Nah itu sudah ada. Di mic-nya ditekan mic-nya di sana. Ibunya masih mic-nya masih mati. Nah itu udah hidup Bu. Ih mati lagi. Nah itu udah hidup. Silakan. Yang ke-10 ya. Yang ke-9 ya. 9 Bu. Ya. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una artinya mereka hendak menipu. Iya Bu, Masya Allah. Wah, walladzi dan orang-orang yang walladzina wama dan tidaklah yahda'una kata dasarnya khoda'a ya. Mereka menipu illa tidaklah anfusahum kata dasarnya nafasa ya, dari mereka, wama dan tidaklah yash'urun meyakininya. Jadi yash'urun itu kata dasarnya sa'aro ya. Iya Bu, Masya Allah. Benar nggak? Iya, sya'ara. Iya itu. Silakan terjemahkan secara utuh. Jadi yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah, dan orang-orang beriman tidaklah tertipu ya. Iya. Illa anfusahum itu dari mereka dan tidaklah menyadari. Jadi orang-orang beriman itu tidak menyadari bahwa mereka tuh ditipu gitu. Tapi Allah itu tidak bisa kalau Allah tuh tidak bisa ditipu, sedangkan kita tidak menyadari bahwa kita tertipu gitu sebagai manusia. Itu benar, Masya Allah. Masya Allah. Nanti coba ditambahkan Bu ya. Masya Allah luar biasa Ibu sini ya. Saya izin namakan Bu ya. Yukhadi'una Allah. Yukhadi ini kata kerja sedang akan karena ada penanda iya. Ya wawun nun adalah mereka akan, mereka sedang. Kata dasarnya khoda'a. Alif ini kecil juga, alif kecil sisipan dibuang. Jadi khoda'a itu menipu. Berarti yukhadi'una mereka menipu. Lafaz Allah sebagai objek karena berharokat patah. Ya kan yukhadi'una ini subjek, ini predikat, ini objek. Mereka sungguh hendak menipu Allah. Kenapa? Karena ada alif. Karena ada alif, jadi selipkan kata sungguh. Ya, ya. Mereka sungguh hendak menipu Allah. Karena berbeda dengan yahda'u. Kalau yahda'u kan tidak ada alif di tengah tuh. Nah, tapi ini bedanya. Yukhadi'un Allah, mereka sungguh hendak menipu Allah. Walladina wa huruf alladina juga huruf walladina dan orang-orang yang amanu, ini kata kerja lampau benar, mereka beriman. Yukhadi'un Allah walladina amanu, maksudnya mereka ini siapa? Orang munafik. Ya, ini sedang berbicara orang munafik.
Mereka orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, itu maksudnya. Bukan orang beriman ini ya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka orang-orang munafik hendak menipu Allah walladzina amanu dan orang-orang beriman dan menipu orang-orang beriman, seperti itu. Wa ma yukhda'una. Nah, padahal ya kan, wa di sini waw hal ya, padahal cocoknya atau sedangkan. Bukan huruf atop, padahal. Kenapa padahal? Karena ini waw hal, sedang menerangkan keadaan ini, keadaan orang munafik. Nah, padahal, nah ya, ketemu kan pola yang tadi nih, perhatikan. Ma di depannya ada ila ya kan? Nah, ketika ma di depannya ada ila, maka ma-nya diterjemahkan tidak, bukan apa yang, gitu. Wama padahal tidaklah yahdauna ya waw nun ini mereka menipu illa kecuali huruf angpusahum diri mereka sendiri ya, mereka napasa itu diri angpusahum diri mereka sendiri, wamahum iwama dan tidaklah, wa dan ma tidaklah ya, karena diatopkan ke sini nih, jadi ma-nya tidak dan tidaklah mereka menyadari. Jadi yang menyadari bukan orang beriman tapi orang munafik, Ibu ya. Tidaklah mereka menyadari orang-orang munafik itu. Jadi begini, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka orang munafik hendak menipu Allah. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman dengan mengucapkan saya beriman gitu kan, padahal tidak, seperti itu. Wa ma yahda'una, padahal tidaklah mereka orang munafik itu menipu illa anfusahum, kecuali dia menipu diri sendiri mereka. Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menyadari bahwa mereka sedang menipu dirinya sendiri, seperti itu Bu ya, orang munafik itu. Naudzubillah min dzalik, kita mudah-mudahan dijauhkan dari karakteristik orang-orang yang munafik, karena kita menipu diri sendiri sebenarnya. Baik, satu ayat lagi, ayat 10. Ada yang ditanyakan Ibu? Ya, benerin pengertian. Cukup Bu ya? Iya, belum saya kerja kata saya, jadi harus ini satu-satu. Kalau mengartikan terus mencari kata dasarnya saya udah bisa. Alhamdulillah. Kerja terus proses itu. Oh gitu. Sebenarnya mudah Ibu. Sebenarnya mudah. Di buku teori kan sudah ada tuh kata kerja lampau, ada penandanya di akhir kata, seperti ini kan? Ya. Yang sering muncul kan waw alif, ta ya kan, kalau di akhir kan. Ada lagi tuh ya kan, aku, ada lagi na ya kan, begitu kan? Ada 5 yang sering muncul. Satu lagi apa tuh? Masih ada yang ingat? Na, tu, ini kan tu, ini ta. Ada yang ingat satu lagi apa? Iya, bukan. Na, tu, na, waw alif. Ada 5. Saya lupa lagi. Satu lagi apa tuh? Na, tu. Nah, pokoknya ada akhiran ini. Ini kata kerja lampau Ibu ya. Kan ini yang sering muncul di Al-Qur'an. Itu. Kedua, kata kerja bentuk sedang akan penandanya ada di awal. Nah, ini nih. Nah, ada di awal kata. Kalau ada huruf ini, Bu. Huruf hamzah, huruf nun, huruf iya, itu ada di buku sama ta. Ketika kata diawali ini nih, diawali 4 huruf ini nih, hamzah,
nun, ya, ta, ini kata kerja bentuknya sedang akan nih. Seperti yukhadiuna kan ada ya. Berarti ini kata kerja sedang akan begitu. Iya, itu proses ya Ustaz. Ya juga ini kata kerja sedang akan karena ada iya di depan, ya kan? Begitu. Yas'uruna juga kata kerja sedang akan karena ada iya, begitu. Ya. Nah, selain ciri-ciri ini berarti kata benda. Kata benda kan cirinya ada alif lam, ada ta marbutoh, ada tanwin, seperti itu. Nah, selain ciri kata benda kata kerja berarti huruf. Itu aja, Bu ya. Nah, Iya. di Al-Qur'an yang banyak itu 70%-nya itu di Al-Qur'an kata benda. Jadi kita harus banyak tahu ciri-ciri kata benda, dan itu ada di buku. Karena 70% itu kata benda di Al-Qur'an itu. 30%-nya kata kerja dan huruf. Itu Bu ya. Baik. Satu ayat lagi. Fi qulubihim, siap? Itu lagi. Silakan satu ayat lagi. Biar 10 ayat. Bu Yeni mau nyoba lagi? Ayat 10 ya Ustaz. Ya, ayat terakhir ya, biar 10 ayat. Oh, di blank sentence. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Fi huruf bermakna di dalam, kulu hati, akar kata kola, bi huruf bermakna, him kata ganti mereka, marodon kata benda, penyakit, fazada itu fa itu huruf bermakna, lalu fazada humu menambah. Fajada kata kerja. Kata kerja ya, kata kerja, lalu iya kata kerja. Allah kata benda, marodon kata benda, domah tain artinya penyakit, wah huruf bermakna, lahum tidaklah mereka, adabun fiil ya, fiil itu apa, kata kerja, Kata benda. kata kerja, adabun kata benda. Terus ada kata benda, ada bun yang bunnya kata benda, artinya siksa. Alimun itu kata kerja juga, kata benda. Sangat kata benda. Alif lam, ya alif lam. Ada tanwin. Ada tanwin, double ini Ustaz. Sangat pedih. Bima sebab ya Ustaz. Iya. Dengan sebab. Kanu mereka kata kerja bentuk lampau, ada waw alif. Yaklibun kata kerja bentuk sedang akan kebiasaan karena daya, artinya berdusta. Keseluruhan di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit, dan tidaklah mereka dan apa ini gimana ya nyambunginnya, dan mereka dan bagi mereka walahum, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, maka mereka maka mereka telah berdusta gitu ya Ustaz, karena sebab mereka berdusta. Iya, baik, terima kasih. Ya, saya ingin menambahkan ayat terakhir ya. Fi qulubihim, ini rangkaian kata jar majrur. Tadi apa? Kalau ada jar majrur, kata setelahnya harus diselipin kata ada. Ini akan selalu berulang, makanya harus diingat-ingat. Ini kan jar, ini majrur. Nah, kata ketiganya yang ada harokat domah, ini subjek sebenarnya, mubtada. Ini harus diselipkan kata ada karena sedang menerangkan. Ini sedang menerangkan ini nih subjek. Jadi harus selipkan kata ada. Fi qulubihim. Di dalam ada
Fi qulubihim, pada hati-hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun, pada hati mereka ada penyakit. Maka diselipkan kata ada. Ingat ya, ketika ada kalimat pola jar majrur, kata setelahnya yang berharokat dhamma harus diselipkan kata ada. Fi qulubihim maradun, pada hati-hati mereka ada penyakit. Fajada ini kata kerja, ya. Memang pa ini huruf, tapi kan pa huruf. Nah, kalau zada ini kata kerja. Jadi bahasa Arab itu huruf menempel kepada kata kerja. Dan ini disebut satu rangkaian kata. Padahal ini kan 3 kata, pa, zada, Ini 3 kata, tapi dalam bahasa Arab 3 kata kadang dirangkai jadi satu rangkaian kata. Jadi ini satu kata gitu, walaupun 3 kata. Nah, faza, fa huruf, zada kata kerja. Kata kerja bentuk lampau. Karena berharokat semua dan terakhirnya patah, berarti ini dia, ya kan? Subjeknya dia. Subjeknya dia, ini juga subjek lafaz Allah, lafzul jalalah. Nah, ini dia ini kembali kepada Allah. Nah, gitu. Berarti menerjemahkannya subjek, ini predikat, ini objek. Jadi gimana menerjemahkannya? Lalu Allah menambah Mereka. Iya, gitu. Fazadahumullah, lalu atau maka Allah, dia, boleh pakai dia karena sama-sama subjek. Enggak pakai dia juga enggak apa-apa karena sudah ada subjek Allah. Fazadahumullah, maka Allah telah menambah mereka, objek kan? Maksudnya mereka itu orang munafik. Orang munafik mereka itu. Fazadahumullah, maka Allah telah menambah mereka marodon, penyakitnya. Ingat kalau ada patah tain boleh diselipkannya atau sebagai penyakitnya. Jadi orang munafik itu hari demi hari penyakitnya akan ditambah. Maksudnya penyakit hati. Qulubihim kan, qulubihim marodun. Di hatinya ada penyakit, berarti penyakit hati gitu. Penyakit hati orang munafik itu hari demi hari akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya gitu. Walahum, wadan la, bagi ini huruf jar sebenarnya, tapi berharokatnya la karena digabungkan dengan kata ganti. Walahum, bagi mereka ada, ya kan? Karena huruf jar ketika ada kata ketiga harokatnya dhamma harus disebutkan kata ada. Walahum, dan bagi mereka ada adab al-alim. Ini juga kata benda minya, bukan kata kerja karena ada tanwin. Ini sifat. Sifat adab itu ini bentuk katanya sifat. Adab ini predikat. Jadi untuk menyifati adab ya. Walahum, dan bagi mereka orang munafik adab, ada adab alim yang sangat pedih. Sangat, karena ada iya di tengah, sangat pedih. Bima dengan ma apa yang, atau bima dengan apa yang, atau bima bisa juga dengan karena, dengan sebab boleh. Kanu, mereka, karena waw alif ini kata kerja lampau. Karena kata kerja lampau. Karena mereka adalah, ya, karena mereka adalah yakdibun. Waw nun mereka. Iya, karena mereka sebab karena berdusta. Bima kanu yakdibun, sebab mereka berdusta. Fi qulubihim maradun, pada hati mereka ada penyakit. Fajadahumullahu maradun, maka Allah menambah penyakit. Menambah kepada mereka penyakitnya. Walahum adabun alim, dan bagi mereka ada adab yang sangat pedih. Bima kanu yakdibun, karena sebab mereka berdusta, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Demikian cukup ya Bu ya, karena sudah siang, takutnya mau beraktivitas. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan karena 20 ayat ke depan ini cukup penting gitu, karena banyak pola-pola yang terulang di berikutnya. Silakan. Ada yang ditanyakan atau kurang penambahan? Ya itu Pak Ustadz.
apa kesulitannya gitu menerjemahkan, apa kesulitannya? Kaidahnya itu kayak ketemu apa, misalnya ini tadi ada apa lagi ya yang huruf jer ya. Ya, tadi kan sudah terlewati Bu Haji. Nah, itu dicatat saja, diingat-ingat. Jer majrur kalau ada kata benda harokatnya domah ketiganya, maka selipkan kata ada. Itu akan sering berulang itu di Al-Qur'an. Itu aja. Kan nemu tuh. Jadi catat ya, masalahnya catatannya. Ini kan riwayat terus. Tidak dicatat juga nggak apa-apa, asal diingat gitu. Setiap ketemu pola itu berarti itu gitu ya. Kemudian ma juga sama. Ketika ma di depannya ada ilah, ada walakin, ada bi, ada min, itu ma-nya diterjemahkan tidaklah. Kalau ma nggak ada itu biasanya apa yang. Ma fis samawati fil ar, apa-apa yang ada di bumi dan di langit, itu kan itu ma-nya sebagai apa-apa yang. Tapi kalau di depannya ada ilah, ada walakin, seperti ini nih. Wa ma yakhda'una illa, dan tidaklah mereka menipu kecuali karena ma-nya ada ilah di sini nih, ada ma di depannya ada ilah, berarti ma-nya tidaklah. Begitu Bu Haji. Bu ya. Dan nanti juga banyak ya. Dan pola ini nanti dalam satu juz ini akan ketemu banyak pola, sehingga juz 2, juz 3 itu sudah mengikuti, sudah mudah kita menerjemahkannya. Begitu. Jadi kuncinya di juz 1 saja, ini harus sabar, harus rajin gitu. Karena itu diterangkan ketika teori, ketika praktik gitu. Kalau di buku kan begini Bu Haji. Maaf ya sebelum saya tutup. Di buku kan hanya begini. Ma huruf bermakna artinya apa yang, ya kan? Iya. Tidak, ya kan? Iya. Nah, itu kan di buku. Nah, dijelaskannya pas praktik ini. Kenapa ma apa yang, kenapa ma tidak? Nah, dijelaskannya di sini. Karena kalau dijelaskan di buku kan gak mungkin. Karena susah menggambarkannya seperti itu. Ya, Bu Haji ya? Ya. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah, praktik sampai 1 juz. Boleh ditanyakan di grup. Boleh ditanyakan di grup WA, boleh langsung pada saat bimbingan praktik ini. Insya Allah, ketika 1 juz kita sudah kuasai pola-polanya. Kan Al-Quran itu penuh dengan pola balagoh. Balagoh itu tata bahasa yang tinggi. Nah, itu kan ada ungkapan, ada yang tadi itu, gitu kan. Contoh, ya 5 baina yadai. Baina yadai kan kedua tangan. Tapi diterjemahkan masa lalu. Nah, begitu. Nah, itu namanya ungkapan balagoh gitu kan. Jadi gaya bahasa penuh sastra gitu bahasa Arab itu. Jadi nanti di tahunya ketika kita praktik, insya Allah. Nah, gitu Bu ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan, disampaikan atau ditambahkan? Tidak? Cukup, Ustaz. Baik, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan terus istiqomah sampai 1 juz. Karena ini baru permulaan. Karena banyak yang mungkin malas, ya, itu godaan syaitan. Belum 30 juz udah malas. Gimana kita mau bisa memahami bahasa Al-Quran? Jadi kuncinya 1 juz. Kalau 1 juz kita sudah sabar melewatinya, sudah banyak pola-pola sastra Arab yang kita tahu, itu akan semangat. Insya Allah sampai 30 juz. Kalau sudah 30 juz, insya Allah ada kenikmatan tersendiri Pak Ibu ya. Jadi hari-hari tua kita tidak akan kesepian karena kita sudah paham apa yang kita baca Al-Quran, gitu kan. Seakan-akan kita berbicara terus setiap hari dengan Allah karena paham itu. Jadi kita tidak akan kesepian. Nah, gitu, insya Allah seperti itu. Walaupun minkum, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit Ibu Bapak ya.